Pada mulanya aku tak pernah menyangkan bahwa Yanti dan Mak Indah akan menghadiahkanku sebuah kejutan yang begitu istimewa. Awalnya aku hanya diminta oleh Bu Kos untuk menjaga rumah kos miliknya. Alasannya karena lokasinya yang tak jauh dari tempat kerjaku. Aku pun tak perlu membayar sewa, hitung-hitung bisa menghemat begitu katanya. Oh ya, namaku Randy, baru sekitar setahun aku bekerja di kota ini. Tempat kos milik Dian berada di lokasi yang strategis, diapit oleh pabrik-pabrik yang masih aktif dalam bidangnya masing-masing. Ada pabrik pengolahan tembakau dan juga pabrik beras. Tak heran bila mayoritas penghuni kos adalah para pekerja dari kedua pabrik tersebut. Kos ini memiliki 6 kamar, namun hanya 3 yang terisi saat itu. Salah satunya adalah kamarku, 1 kamar lagi dihuni oleh seorang pria pegawai magang yang kira-kira berusia 30-an. Dan 1 kamar lainnya dihuni oleh seorang wanita paruh baya yang kebetulan bersebelahan dengan kamarku. Sejak awal perkenalan aku lebih akrab dengan Yanti, ia mendapat jadwal kerja malam. Berbeda dengan temannya Bu Indah yang selalu mendapat giliran pagi. Karena itulah, aku lebih sering berjumpa dan mengobrol dengan Yanti. Bulan pertama aku tinggal di sana, hubunganku dengan Yanti terjalin layaknya tetangga biasa. Ia seorang janda tanpa anak, ditinggal wafat oleh suaminya. Sejak itu ia memutuskan merantau ke kota atas ajakan sahabatnya Bu Indah. Awalnya aku pikir hubungan kami tak akan lebih dari sekadar tetangga biasa. Tapi semuanya berubah sejak hari itu. Dan suasana di kos pun ikut berbeda. Hari itu sepulang kerja, secara tak sengaja, aku melihat ke arah jendela kamar Yanti. Ia sedang tidur siang, dan memang hal itu sudah biasa. Namun siang itu berbeda, udara terasa gerah, dan Yanti beristirahat dengan posisi yang tampak acak-acakan. Ada desiran aneh yang muncul dalam benakku. Mungkin karena itu adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan sejenis itu. Ada sesuatu dalam sorotan pandanganku yang membuat benakku tak tenang. Namun, lamunanku segera buyar saat suara mobil Bu Kos terdengar dari depan. Ya, beliau memang rutin datang 2 kali seminggu untuk mengecek keadaan kos-kosan. Sekitar pukul 2 siang, setelah Bu Kos pergi, Yanti keluar dari kamarnya dan duduk di teras. Ia masih mengenakan daster yang sama, lagi santai. "Mak," sapaku sembari duduk di sebelahnya. Kamu toh Ren? Iya nih, mau nonton TV, tapi acaranya nggak ada yang menarik," sahutnya. Memang kamar Yanti adalah yang paling lengkap, ada TV, kulkas, dan beberapa perabot lainnya. Dengan dalih ingin menonton, aku mengajaknya masuk ke dalam. Ia mengangguk setuju. Namun, sesampainya di dalam kami tak benar-benar menyalakan TV itu. Udara di dalam memang terasa gerah. Yanti beberapa kali mengipaskan tangannya. Entah kenapa, aroma tubuhnya dan suasana di sekitarku membuat pikiranku semakin kacau. Melihat ekspresiku yang tak karuan, ia justru tersenyum. "Kenapa nak Randy? Gugup ya?" tanyanya sambil menatapku. "Enggak kok Mak, cuma kesemutan aja," jawabku gugup. "Gerah ya? Mak juga ngerasain sampai begini nih," katanya sambil mengibas lagi tangannya, sementara aku hanya bisa diam. Tak tahu harus bagaimana menanggapi suasana yang tak terduga ini. Sesaat kemudian ia berdiri dari duduknya dan berkata sambil tertawa kecil, "Mak mandi dulu ya, mau ikut?" Candanya ringan. Aku pun membalas dengan senyum geli. "Memangnya boleh Mak?" tanya ikut bercanda. Karena aku tahu Yanti hanya menggoda dengan gurauan khasnya. Ia hanya terkekeh, lalu melangkah santai menuju kamar mandi yang letaknya tak jauh dari tempat kami berbincang tadi. Sambil menunggu Yatemi menyelesaikan urusannya, aku beranjak keluar kamar untuk memastikan suasana sekitar. Tapi langkahku terhenti seketika. Suara televisi mendadak menyala sendiri dari dalam kamar. Rupanya, tanpa sengaja, kakiku menginjak remote TV yang tergeletak di lantai. Namun, yang membuatku terdiam bukanlah suara TV-nya, melainkan tayangan yang muncul di layar cuplikan sinetron remaja dari negeri Sakura. Bukannya mematikan aku, justru malah terpaku. Mataku terpaku menatap adegan itu. Entah mengapa, terasa menarik, menggugah rasa ingin tahu yang ganjil. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga sebuah suara membuatku tersentak. "Hayo nonton apa?"
Aku kaget, tak menyadari bahwa Yatemi sudah berdiri di belakangku mengamati tanpa suara. Ini tadi TV-nya nyala sendiri. Jawabku gugup sambil hendak mematikan TV. Jangan, ujarnya cepat sambil meraih remote dari tanganku. Bagus, kok acaranya tontonin aja dulu. Aku tercekat, nadanya tatapannya begitu santai, namun menyimpan makna yang sulit kuterjemahkan. Apalagi saat ia tiba-tiba duduk di sebelahku, masih mengenakan duster yang sama, dan aroma tubuhnya yang lembut membuat pikiranku makin tak tentu arah. "Kamu kenapa, Ren?" tanyanya sambil menoleh. "Enggak, Ma. Cuma," jawabku terpatah-patah. Ia menyambung dengan senyum. "Apa kamu enggak pengin kayak di sinetron itu?" bisiknya sambil tangannya menyentuh perahu layarku yang sejak tadi berlayar dalam diam. Jantungku nyaris lepas dari tempatnya, terutama ketika ia merapatkan dirinya ke arahku. Entah itu rezeki atau jebakan aku tak tahu, tapi aku memilih diam saat sapaan lembut itu menyusul tindakannya. Dan saat itu juga aku pun menyambutnya dengan antusias yang tak bisa kusembunyikan. Sore itu menjadi sore yang sungguh berbeda, dan karena tak ingin membuat Yanti menunggu terlalu lama, segera ku cari padang rumput yang tersedia dan mulai memberikan perhatian ekstra. Lantunan irama alat Timur Tengah pun seolah mengiringi pertemuan kami yang makin tenggelam dalam alunan rasa, hingga akhirnya saat banjir bandang itu tak terbendung lagi, aku meletakkan perahu layar pada pelabuhan yang telah ia jaga. "Randy, ojo grusa-grusulo ya," ucapnya sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, aku berusaha menjaga konsistensi, melajukan perahu layar dengan volume tenang hanya agar Yanti bisa menikmati aliran nirwana itu sepenuhnya. Segala daya dan cara kugunakan saat itu, dari yang umum sampai yang sedikit di luar nalar. Dan tampaknya usahaku tak sia-sia, karena pada akhirnya berkali-kali Yanti mencapai pelabuhan kenikmatan, sementara aku baru menyusul beberapa menit kemudian. Kisah kami perlahan menyebar di kalangan penghuni kos, termasuk sahabat sekamarnya, Bu Indah. Ia tak kalah cantik dari Yanti, namun jelas berbeda nasib Bu Indah. Bukan janda, ia masih memiliki suami yang kini tinggal di kampung bersama anaknya. Mereka, secara penampilan, ia tak kalah memikat, rambut ikal berkacamata, dan berpenampilan rapi. Tapi bagiku ia seperti sosok ibu rumah tangga yang kalem, jauh dari kesan genit seperti sahabatnya. Tapi penilaianku itu ternyata keliru, karena pada suatu pagi di hari Sabtu, setelah sesi berlayar bersama Yanti malam sebelumnya, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi hari itu. Aku libur kerja, tak ada agenda penting, hanya ingin menikmati hari di kosan. Aku pun berinisiatif mengetuk kamar Yanti, hendak mengajaknya berbincang. Tapi yang kudengar justru suara gemericik air dari kamar mandi yang letaknya tak jauh dari situ. Aku bertanya setengah pelan di depan pintu kamar mandi, "Mak lagi mandi ya?" Tak ada jawaban, hanya gemericik air dari dalam kamar mandi yang masih terdengar jelas. "Randy mau ajak Mama jalan-jalan, mumpung hari ini libur kerja," ucapku sambil mendekat ke arah pintu kamar mandi, berharap suara itu mampu menembus gemuruh air masih sunyi. "Mama, nanti habis belanja deh. Randy janji bakal bikin Mama seperti kemarin lagi," godaku iseng, berharap Yanti menjawab. Namun bukan suara balasan yang kudengar, melainkan batuk pelan dari dalam kamar mandi itu. "Mama dengarkan, gimana kalau nanti di depan TV lagi?" sambungku mencoba menebar sinyal. Perlahan pintu itu terbuka, aku pun tersenyum lebar, bersorak pelan dalam hati, karena aku tahu Yanti pasti mendengarku. Tapi sungguh aku tak siap dengan kejutan itu. "Jadi, kamu ini anaknya Mama ya? Atau kamu cuma anak nakal yang suka bikin Mama kewalahan?" katanya. Dengan pandangan menggoda membuatku hampir kehilangan kata. "Maksudnya Mama bukan Yanti?" "Iya," jawabku, berlagak bodoh. Padahal aku paham betul arah gurauannya. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" "Nak Randy," katanya sambil berbalik menanggalkan handuknya dan melangkah tenang ke ruang depan aku. Hanya bisa melongo takjub, sungguh panorama yang terpampang seolah mewakili seluruh keindahan semesta. Kok malah bengong sini kamu?"
serunya sambil tersenyum, seperti kucing melihat tikus baru dan seolah tikus lama tak lagi penting. Tanpa pikir panjang, aku melangkah mendekat. Keberanian itu seperti melonjak otomatis perahu layarmu. Lebih sering nganggur daripada berlayar ya Ren? Suara lain tiba-tiba menyusul dari arah pintu. Ternyata Bu Indah berdiri di sana sambil tertawa kecil. Kamu sering ya bareng Yanti, tanyanya sembari mengedipkan mata penuh makna. Tanya aja sendiri sama mama, maksudku Yanti. Jawabku cepat sambil tertawa kecil mencoba mengalihkan topik. Curang Yanti dapat rezeki enggak ngajak-ngajak. Keluh Bu Indah sambil mencubit lenganku ringan membuatku tersenyum kecil. Dan setelah itu, ya semua bisa menebak kemana arah cerita tersebut mengalir, baik aku maupun Bu Indah. Akhirnya, saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang muncul, saling berbagi solusi, saling mengisi ruang kosong. Bahkan Intan sempat mengaku bahwa caraku menyelesaikan masalah berbeda dengan suaminya. Lebih hangat, katanya. Sebaliknya aku juga merasakan bahwa badai milik Bu Indah punya pesona yang berbeda dari milik sahabatnya. Singkat cerita, selepas kepergian Yanti untuk beberapa waktu, Bu Indahlah yang kemudian mengambil alih banyak tugas-tugas penting di kosan. Ia tak menutupi kenyataan bahwa kesepiannya cukup dalam, apalagi tinggal berjauhan dari suami dan anaknya. Aku pun berpikir tak ada salahnya sedikit meringankan beban yang ia tanggung. Lagi pula, bukankah sebagai sesama penghuni kos saling membantu itu wajar? Namun, setelah Yanti kembali, segalanya kembali ke posisi semula. Dan di titik itu pula, aku mengambil keputusan besar. Aku memilih untuk meresmikan keakraban yang terjalin antara aku dan Yanti dalam sebuah ikatan yang sah pernikahan. Sementara Indah perlahan kutinggalkan dalam jejak kenangan. Setelah menikah, kami pindah ke desa dan mulai merintis usaha kecil-kecilan. Kami berharap kehidupan baru ini akan membawa berkah dan ketenangan, tak muluk-muluk cukup bahagia dan saling setia. Kisah ini hanyalah sepotong cerita dari masa lalu, sekadar berbagi pengalaman. Barangkali ada pelajaran kecil yang bisa dipetik darinya tentang pilihan tentang rasa dan tentang bagaimana hidup kadang memberi kejutan tak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.